Kembali lagi bersama kami. Pasti Anda sudah melihat thumbnail dan sesuai judul dan sesuai thumbnail kita akan membahas semua terkait kemungkinan dan ketakutan dari Megawati Soekarno Putri bahwa Jokowi bisa menguasai PDI Perjuangan sehingga Jokowi dan keluarga langsung dipecat dari partai tersebut. Padahal Pak Jokowi belum tentu menginginkan kursi jabatan ketua umum dari partai tersebut karena kita tahu bahwa isu-isu yang mengatakan bahwa Jokowi akan menguasai PDI Perjuangan langsung sebenarnya dibantah oleh Pak Jokowi itu sendiri. Pak Jokowi mengatakan bahwa seusai purna tugas saya akan hidup tenang dan menikmati masa pensiun di Solo. Jadi memang Pak Jokowi ini sepertinya sudah lelah dengan situasi politik di Indonesia dan ingin sejenak menikmati masa pensiun dengan tenang di kota asalnya yakni kota Solo. Dan menurut pantauan kami bahwa masyarakat di sana sangat ramai, selalu mengunjungi rumah Pak Jokowi. Jika dulu Pak Jokowi mengunjungi rakyat, kini bergantian, kini giliran rakyat yang mengunjungi rumah Pak Jokowi. Semoga kita pun, saya pribadi, bisa ada waktu dan kesempatan untuk mengunjungi langsung rumah kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Tentunya kita akan membahas beberapa isu dan akan mendokumentasi agar membagikannya kepada rekan-rekan. Kembali lagi ke topik pembahasan bahwa kita akan melihat bagaimana reaksi dari Laksamana Soekardi membahas serta mengulas semua rahasia-rahasia yang selama ini kita tidak ketahui dari mana. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana ketakutan dari Megawati yang dinilai sebagai ketakutan berlebih berujung kepada pemecatan Pak Joko Widodo. Ya, ya, ya. Ya, seharusnya setelah kalah kan introspeksi. Kenapa kita kalah? Nah, khusus di dalam pemecatan Pak Jokowi, kalau di PDP itu biasa mecat-mecat, pokoknya nggak suka pecat, harus tegak lurus sekarang ini. Kalau dulu tidak terlalu karena dan kita nikmati dulu diskusinya dan kita seperti biasa beri komentar di akhir. Kita simak saja terlebih dahulu bagaimana alur diskusinya berjalan. Mungkin anggota-anggotanya banyak yang junior, bahkan cucunya pun sudah masuk di situ kan. Dulu yang selain Bang Les kan ada Sofan Sofyan, Eros Jarot, Sofan Sofyan, segala, Pak Abdul Majid. Ya, jadi memang kita banyak narasi nih sekarang di sosmed ya kan mengenai pemecatan Pak Jokowi. Kalau saya ingin mengajak Mas Sahal nih, kita lihat sejarahnya dulu. Ya. Kalau saya lihat ya, waktu sebelum pencapresan, ya, itu banyak didengung-dengungkan bahwa Mbak Puan akan menjadi capres, tapi Mbak Mega juga masih diam kan pada waktu itu. Tapi memonitor kok elektabilitasnya nggak nyandak-nyandak gitu loh, masih di bawah. Padahal terus. Spanduk baliho ada di mana-mana, kan? Kepak sayap kebinekaan. Itu sudah nampak lah, sudah kelihatan. Tapi Mbak Mega masih diam. Ya, nah saya melihat Jokowi itu sebagai dikatakan kader PDIP lah, yang berprestasi, bahkan prestasinya melebihi ketua umumnya. Dari jadi presiden kan 2 periode. Ya. Nah, sebagai seorang presiden 2 periode dan bisa bergaul, membawahi, mempengaruhi semua pimpinan partai politik, ya, menguasai intelijen negara, ya, itu dia juga memiliki pandangan-pandangan sendiri. Ya, dengan intelijennya dan intelektualitasnya, ya, bahwa pasti dia tahu ini siapa yang bakal bisa menang. Nah, sementara Ibu Mega hanya berdasarkan amanah hak prerogatif. Hak prerogatifnya aja yang dipakai. Nah, kalau kita bicara hak prerogatif, dulu saya yang menyusun hak prerogatif pertama. Waktu di Kongres Bali, karena kita ingin ikut pemilu Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto, Orde Baru. Kita khawatir, itu masih PDI. Ya.
Ada dualisme PDI itu. Pemilu Orde Baru yang terakhir ya? Ya, ada dualisme PDI. Betul. Jadi Mbak Mega juga PDI, kita juga PDI, kita mau ikut pemilu, kita khawatir. Jangan-jangan ya yang disetujui PDI yang satu lagi, Suryadi. Ya. Oleh karena itulah kita berikan hak prerogatif. Kalau ada perkembangan politik yang sangat tidak memungkinkan kita ikut pemilu, diserahkan ketua umum untuk merubah nama partai. Merubah nama partai, menyusun kepengurusan, membuat logo partai yang bersifat teknis ya. Supaya tidak kongres lagi gitu loh. Nah, tapi sekarang berkembang prerogatif itu menjadi hak sebagai otoriter. Quote-unquote kan prerogatifnya otoriter. Bahkan Pak Harto yang memiliki hak prerogatif atau otoriter tidak mendeklar, wah saya punya hak prerogatif, saya yang menentukan calon presiden. Pak Harto masih malu-malu gitu loh. Ya dipakai orang, pakai fraksi-fraksi suruh mengumumkan walaupun dia yang menentukan juga. Nah, jadi sudah sama nih sekarang antara Pak Harto dan Megawati hak prerogatif, dan dulu kita mengkritik Pak Harto yang nggak turun-turun dari Golkar 28 tahun bersama Mbak Mega. Sekarang tidak ada bedanya lagi. Nah, kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat dan memiliki kepentingan mungkin nasionalisme harus menang. Ya, nasionalis lah. Ya. Dia lihat di dalam PDIP tidak ada yang lebih populer dari Megawati kan. Dia mempromosikan mulai mengangkat Mas Ganjar. Ya. Dibawa-bawa, dikatakan berambut putih dan lain sebagainya. Nah, mulai naiklah itu elektabilitas Ganjar ditemukan dengan Mas Prabowo. Ya. Nah, ketika di dalam PDIP tidak ada lagi kandidat, ya, Puan tidak naik-naik elektabilitasnya dan Ganjar sudah mulai nampak elektabilitasnya tinggi, langsung Ganjar didaulat oleh Ibu Mega sebagai capres tanpa konsultasi Pak Jokowi. Nah, bahkan setelah itu isu-isu tegak lurus itu kan tegak lurus ke ketua umum itu kan menjadi karena masalah bal-balan itu sepak bola U20 dan lain sebagainya. Betul. Dan terbukti Ganjar deliver tegak lurus gitu loh. Sedangkan orang-orang yang pinter dan berprestasi seperti Pak Jokowi itu gerah gitu loh. Benar-benar gerah, tapi dia diam terus. Ya, orang Solo kan begitu, ya kan. Nah, akhirnya itu diblokir aksesnya. Pak Jokowi melihat telah mungkin ya dengan akses tadi saya katakan kalau main tenis tuh ada advantage ya. Bahwa tidak mungkin menang. Ya. Maka akhirnya tinggal Pak Prabowo yang diusulkan. Nah, setelah itu kan masih diam tidak dipecat kan. Tetapi Mbak Mega ini sudah terlalu lama diagung-agungkan, ya, sebagai kepala sekte lah. Tidak ada yang berani menolak di situ. Tidak ada yang berani bertanya kecuali ditanya. Ya, jadi sebagai pemegang hak prerogatif dan semua kader-kader tidak boleh ya melawan, ya harus tegak lurus. Tapi tegak lurusnya saya melihat sebagai taklid gitu loh. Ya orang yang submissive gitu ya, submission gitu. Submission dan dalam agama Islam taklid itu kan dilarang. Iya betul. Sapi dicocok hidungnya aja nurut gitu walaupun salah kan. Nah, saya melihat kepemimpinan Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Iya, dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia gitu. Ya. Karena dia pemegang hak prerogatif, ya dia anak biologis Bung Karno, kurang apa gitu loh. Nah, di situ tampak Pak Jokowi memiliki pandangan analisa yang berbeda.
ternyata terbukti menang kan. Nah setelah menang, Mbak Mega kan tambah marah dong. Kok pegawai sing petugas partai sih mengalahkan saya gitu loh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa hal. Satu, dia tidak mampu mengangkat anaknya. Ya, dengan elektabilitas yang sulit. Kedua, dikalahkan. Mungkin istilahnya bukan dikalahkan kalau menurut orang-orang PDI, dikhianati gitu loh. Iya, narasinya pengkhianatan. Narasinya pengkhianatan kan. Ya kalau